Oke pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Di video kali ini kembali ya, Mang Adun sangat tertarik dengan apa yang disampaikan sama Pak Dimas di sini. Jadi oke ya. Mang Adun sampai kepikir, oh ini Pak Dimas lagi ya. Tapi ya itulah, apa yang disampaikan itu yang penting kan gitu. Mang Adun tidak hanya melihat dari seorang Pak Dimasnya saja, tapi isinya ini loh. Waduh, berat dah pokoknya ya. Oke, berat gimana Bang? Mudah-mudahan ya sama kita diberi pemahaman. Oke, kita bisa lihat di sini dan Mang Adun yakin pioner sedikit demi sedikit juga pasti akan paham ya. Paham aja nanti juga paham. Kita belajar sama-sama. Kata Pak Dimas, mencapai konsensus kemenangan GCP. Syarat-syarat untuk mencapai konsensus GCP. Yang titik hitam pertama disetujui oleh mayoritas peserta konsensus. Disetujui awal 2022. Oke, ini yang disampaikan juga oleh Bitcoin Era kemarin ya di video sebelumnya, dan tahun 2022 berarti betul 2 tahun lalu itu sampai dikatakan oleh Bitcoin Era itu sudah diterima dan dicapai memang. Nah, tapi di sini disetujui mayoritas konsensus gitu kan, itu pada tahun 2022 terus dilanjutkan untuk penerapannya atau menerapkan nilai yang disepakati melalui data GCP yang dominan 60 sampai 80% pada blockchain, masih memperjuangkannya. Jadi ya ini ada pioners yang bisa dikatakan berkomentar ya, kalau nggak salah Mang Adun lupa siapa itu namanya, ya mungkin masih bisa berubah katanya seperti itu ya. Karena apa? Karena kan namanya tahap uji coba. Tapi perlu digarisbawahi di sini para duta GCP ya, di sini jelas memperjuangkannya ya kan. Pada blockchain ini dominan 60 sampai 80% ini masih memperjuangkannya. Artinya itu akan terus-menerus diusahakan untuk supaya tidak berubah gitu tahap ujinya ya. Oke, hingga saat ini. Nah, ini kita masuk nih ke pembahasan yang lebih dalam lagi ya. Hingga saat ini dompet migrasi mainnet telah mencapai lebih dari 6 juta dari target 10 juta yang harus dicapai. Oke, kita udah mulai membicarakan soal dompet migrasi mainnet ya. Terus yang ke-6 juta ya, ke-6 juta dompet ini akan memainkan peran utama. Garis bawahi ya, memainkan peran utama dalam menentukan keberhasilan konsensus. Oke, dengan asumsi 1 juta dompet adalah dompet pasar gelap dan 1 juta dompet masih terkunci 100% selama 3 tahun. Maka hanya 4 juta dompet yang akan berperan dalam mencapai konsensus. Oke, ini jelas nih ya. Nih, jadi ini hanya sekilas asumsi dari Pak Dimas. Oke, jadi 1 juta dompet adalah dompet pasar gelap dan 1 juta dompet ya masih terkunci gitu ya, karena banyak yang masih mengunci sampai 100% seperti itu. Nah, terus di sini dalam implementasinya dari awal hingga sekarang, implementasi itu penerapan lah ya, anggap gitu. Jadi atau pelaksanaan seperti itu. Dalam pelaksanaannya dari awal hingga sekarang, satu wallet bahkan memiliki puluhan bahkan ratusan transaksi GCP. Ini contoh dari para duta GCP. Jika kita boleh memilih, strategi terbaik adalah membuat minimal 1 transaksi untuk setiap wallet. Oke, 4 juta wallet dengan 1 transaksi GCP akan menghasilkan 4 juta data GCP dari 4 juta pioners. Artinya dari total 6 juta pioners mainnet migrasi wallet, ada 4 juta pioner yang mendukung GCP. Ini proses untuk bisa mencapai ya, supaya tahap uji
coba GCP itu 314159 tidak berubah, karena itu memang harus diperjuangkan gitu loh, supaya memang sudah diterima oleh sistem. Nah mungkin seperti itulah ya, cuman kan yang namanya tahap uji coba gitulah, itu kan namanya tahap uji coba, ini bener enggak nih, kan gitu loh logikanya ya. Misalkan ini bener nggak nih gitu, oke, saya terima misalkan gitu ya, kalau kata sistemnya blockchain, oke saya terima. Tapi ini bener nggak nih, data ini nih yang nantinya akan ditetapkan gitu loh sebagai dasar-dasar nilai yang nantinya keberlanjutan untuk masa mendatang. Nah seperti itu ya terjemahan dari 2 video yang sebelumnya itu. Oke, dilanjutkan dengan video yang ini juga Pak Dimas yang membahasnya ya. Nah terus strategi kedua, oke, mungkin hanya 2 juta dompet yang melakukan transaksi GCP. Misalnya setiap dompet telah melakukan 5 transaksi GCP, artinya akan membuat 10 juta data GCP dari 2 juta pioners. Jadi di sini ada 2 ya, yang pertama dan yang kedua itu. Yang tadi yang pertama itu kalau satu orang pioner itu melakukan semuanya ya, minimal 1 transaksi GCP, maka akan terbentuk 4 juta transaksi GCP ya, contoh. Terus yang keduanya, kalau misalkan yang 2 juta dompet melakukan transaksi GCP, maka dikalikan misalkan 5 transaksi GCP, artinya membuat 10 juta data GCP dari 2 juta pioner. Paham ya pioners? Oke, kita lanjutkan. Dari ilustrasi di atas ya, dari segi kuantitas 10 juta data GCP dari 2 juta pioners atau wallet tampak lebih baik. Namun jika kita berbicara tentang kualitas, 4 juta data GCP dari 4 juta pioner atau wallet akan lebih baik. Mengapa demikian? Semakin banyak pioner mendukung GCP, maka akan memainkan peran besar dalam mencapai konsensus. Ini juga akan sangat membantu core team dalam memetakan migrasi berikutnya. Semakin banyak pioner mendukung GCP di suatu wilayah, semakin besar porsi pemetaan wallet akan berada di wilayah tersebut. Inilah sebabnya mengapa edukasi sangat penting, sehingga semakin banyak pioner yang memahami dan menerapkan GCP. Oke, jadi artinya seperti ini. Kan yang namanya dari 4 juta saja ya, kita ambil dari 4 juta dompet yang setelah tadi diasumsikan 1 jutanya ke pasar gelap dan 1 jutanya itu masih terkunci seperti itu. Nah, itu bisa lah ya, dalam artian tanda kutip secara gitu loh, secara kuantitasnya itu oke ya, bisa membuat 10 juta transaksi dari 2 juta dompet. Tapi ini kalau misalkan dari 4 juta dompet yang tadi, selain dompet yang pasar gelap dan dompet yang masih terkunci seperti itu, 4 juta nih akan lebih baik. Karena apa? Semakin banyak pioner yang melakukan transaksi GCP, dan semua pioner artinya 4 juta ini. Nah, maksudnya kalau misalkan contoh Mang Adun lebih kerucutkan lagi ya, seperti itu. Contoh di Indonesia kita bagi 2 ya, misalkan nggak usah banyak-banyak lah, di Indonesia 1 juta saja. 1 juta itu udah luar biasa banget ya itu. Atau misalkan dari ya anggaplah misalkan 500.000 ya wallet yang ada di Indonesia nih, itu melakukan data transaksi nih, dan yang lainnya di berbagai negara juga sama tuh, berarti sisanya 3.500.000. anggap seperti itu ya. Nah, maksudnya ini yang akan nantinya membantu core team untuk memetakan migrasi berikutnya. Artinya core team akan lebih percaya kalau misalkan gitu loh, migrasi berikutnya berjalan ini aman. Karena seperti sering Dorisin sampaikan, banyak lah ya para senior sampaikan, kalau misalkan kita KYC pengen lancar, migrasi lancar, jauhi pasar gelap,
lakukan data transaksi GCP, ini nyambung ke sini ya. Bisa dipahami ya pioners ya. Jadi ini sangat penting gitu. Karena apa? Karena dengan adanya pendidikan terus edukasi GCP gitu, maka core team akan percaya, oh iya, di wilayah Indonesia itu walaupun dompetnya cuman ada 500 ribuan dompet gitu kan, itu melakukan data transaksinya GCP semua. Terus misalkan yang di Cina 1 juta dompet, terus yang di Eropa 1 juta dompet, yang di mana lagi Afrika 1 juta dompet. Nah itu sudah bagus sudah ya gitu. Nah itu akan meningkatkan kepercayaan core team dalam memetakan migrasi berikutnya. Ini ya mudah-mudahan gitu. Ini kan namanya edukasi. Mudah-mudahan sampai kepada pioners dimanapun berada, Pak Dimas ya. Ini oke. Jadi kesimpulannya kata Pak Dimas di sini ya, kita harus terus mendidik sesama pioners agar lebih banyak pioners yang memahami dan mengamalkan GCP. Itu GCP akan kuat jika kualitas jumlah pelopor yang menerapkan GCP. Oke, terus dan kuantitas jumlah data GCP pada blockchain seimbang. Artinya di sini ya, itu secara kualitas itu jumlah pelopor. Kalau misalkan ada 4 juta, ya kalau misalkan itu jumlah pelopornya saja, oke ya, itu kuat. Tapi kalau misalkan kuantitas itu artinya jumlah pelopor dengan jumlah data transaksi di blockchain itu seimbang, maka itu yang akan menjadi sebuah keberhasilan. Paham ya, pioners? Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu ya, Mang Adun berbagi informasi soal edukasi GCP kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih buat Pak Dimas yang tanpa lelah ya. Sama-sama kita belajar ya kepada orang-orang hebat yang betul-betul memahami apa yang harus pioner lakukan. Seperti itu. Mau mengucapkan terima kasih buat semuanya yang like, comment, subscribe, yang baru gabung juga selamat bergabung ya. Sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye bye.